Sudah bisa ya? Sudah bisa dilihat di RPS. Sudah. Sampun, Prof. Oh, iya. Ya. Yes. Sudah jam 8 kita mulai ya. Sambil menunggu temannya yang belum hadir karena minggu pertama biasanya yang masih
nyambi ngajar ini masih menyelesaikan jadwal tumbuk macam-macam ya. Jadi maklum kalau masih ada yang belum bisa hadir. Dan ya tiap hari Senin ini kita kami upacara, jadi harus hadir sehingga mungkin walaupun formalnya jam 7.30 tapi ya jam 8 ini baru mulai efektif bisa kita mulai ya, karena kewajiban PNS SN itu ikut kebijakan pemerintah setiap Senin itu upacara. Ya kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Oke. Ya, hari ini kita kuliah perdana penetrologi penelitian pendidikan, ya, yang khususnya pada penelitian tentang pendidikan vokasional atau PTK ya, yang GASKAS ya, dan ini merupakan dulu semester 1 ya, tapi sekarang sudah semester genap. Nah, sudah sekalian, sebelum ke penjelasan lebih lanjut, ya kita ngomong-ngomong dulu ya. Ya, untuk kali ini saya ditemani Bapak Dr. Wagiran, MPD, yang ini soalnya kebijakan prodi yang saya insya Allah tahun depan itu saya pensiun, jadi dan ini ya insya Allah juga nanti yang melanjutkan Pak Wagiran ini insya Allah yang mengajar di S3 ya. Ini sehingga yang untuk kali ini sebenarnya sejak tahun kemarin, tapi jadwalnya padat semua ya, jadi nggak bisa dibagi seperti ini. Jadi ini itu jadi mudah-mudahan ini untuk kali ini, dan sebenarnya beliau sudah siap ya mengajar S3. Ya, di Wagiran ini kan sudah tinggal menunggu SK guru besar ya, sudah dihasilkan. Jadi saya pikir nanti tetap dia mampu ya, walaupun begitu mungkin agak bagi prodi perlu menyelesaikan apa yang telah saya kerjakan selama ini ya sebagai dosen metodologi penelitian di prodi, khususnya prodi PTK. Nah, setelah sekalian, jadi mengapa saya didampingi ya, jadi nanti mungkin strateginya nanti dibagi kemudian ya, tidak rigid ya, beberapa barangkali nanti beliau akan menyesuaikan. Nah, Bapak Dr. Wagiran, perkenalan dulu ya, saya Pak Parjono, ini sudah dulu prodi pendidikan teknik mesin FT, dan kebetulan Pak Wagiran juga dari dosen prodi pendidikan teknik mesin di FT UNJ ya. Ini bukan PKN tapi memang sejak S2 kami sudah sudah tandem dengan Pak Wagiran ini ya, mengajar MPP, sehingga dengan perkembangan ini ya, persiapan saya pensiun ya tahun 2023 barangkali nanti Pak Wagiran juga akan menggantikan saya mengajar ini. Nah, saudara sekalian, lalu Pak Wagiran juga tadi pendidikan teknik mesin juga prodinya ya, dan ini sudah mudah-mudahan segera turun nih SK guru besarnya karena sudah mintrip-mintrip ya.
Mintilip apa ya bahasa Indonesianya? Apa namanya? Jadi sebelumnya ya Pak Wagiran ya. Tadi nilai kreditnya sudah tinggal tambah 20 atau 30 ya. Ini udah 850 ya. Ya. Tapi Pak Wagiran itu karena dulu sibuk membantu WR1, jadi kesibukan situ nanti sehingga mundur. Ya, mudah-mudahan segera turun. Sebelum saya pensiun paling tidak ya, Pak Wagiran ya, didoakan semuanya. Itu lalu saya juga pengen tahu background dari saudara sekalian ini yang peserta ini kelas B ya, kelas B. Ya, ini banyak sekali ini mahasiswanya. Kelas Dan A ya, Prof. alhamdulillah. Oh, kelas A ya? Oh, kelas A ya. Kok saya keliru, kelas B. Oh, kelas A, maaf. Saya keliru dari jadwal. Oke, kelas A ya. Oh, betul kelas A. Wah, salah baca, maaf. Ya, kelas A ini ada 18 mahasiswa. Ya, cukup banyak dan nanti ini ramai kalau di kelas ya, kalau kelas luring ini ya, kalau diskusi ramai. Ya, kalau daring lalu agak beda. Daring itu ya ada yang nutup jendela sekarang. Kalau saya harap bisa, kalau pulsanya full tidak untuk jendela ya. Sorry kalau pas gangguan internet. Nah, saya ingin juga ingin background dari saudara sekalian ini dari mana institusinya, lalu background S2-nya apa, ya kejuruan saudara apa, ya, supaya nanti kami agak mudah mengarahkan saudara. Ya, jadi kok nanti hasil lisan ya kalau terus nanti ditulis oleh ketua kelasnya. Ya, ini sekaligus milih ketua kelas ya. Karena beliau pertama ini, monggo nanti siapa ketua kelasnya. Monggo dimulai dari siapa, dari mana institusinya, lalu sudah kerja di mana kalau perlu ya. Lalu background S2-nya apa kejuruannya terutama ya, dari mana dan sebagainya. Monggo dimulai dari siapa ini? Ayo nomor 1 aja. Ini Mbak Tinesa, Mbak atau Mas Pak ya, Tinesa Farah. Silakan hadir. Oke, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat pagi. Selamat. Oh, Mbak Tinesa. Selamat pagi, Dari Bapak mana? Ibu. Saya dari Universitas Negeri Malang, Prof. Oh, Malang ya, ya, nggih. Nah, Oke, Prof. kejuruannya apa? Saya dari Pendidikan Teknik Informatika, Prof. Informatika, oh ya. S2-nya dulu di mana? Saya ini, Prof, masih S2. Oh, masih S2. Oh, lanjut ya. Oh, yang apa? Program itu? Iya, Prof. Percepatan itu, Prof. Ya, nggih, ya. Oke, Prof. Oke. Masih, jadi ini mahasiswa yang terpilih yang percepatan ya, Oke, Prof. yang akan langsung dari S2 langsung S3. Ya, masih dari Bantuannya, Prof. Ya, masih Mbak Inesa. Berikut Mas Valian Lukat. Silakan hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Arjono. Selamat pagi Pak Wagiran. Pak, saya Valian, saya dari UNS Pak. Satu prodi dengan Pak Yuyun. Oh, ya. Ini Pak Yuyun ya. Dari PTM ya, apa? Iya, dari PTM, Prof. Dulu S2-nya di mana? Di PTK juga, Prof. Di UNY, di PTK UNY. Oh, ya. Iya. Oke, Valian, saya lupa kalau pernah ngajar, mohon maaf lupa. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, makasih. Berikut Mas Galih. Ini kenal, tapi biar yang lain juga kenal. Silakan, Pak Prof.
Mohon izin Prof, ini mau menyambungkan ke laptop sementara dari handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Benjang, Prof. Parjono, Pak Wagiran, serta Ibu Bapak yang berbahagia sehat selalu. Mohon izin perkenalkan saya Galih dari UNY. Kebetulan saya disuruh membantu juru ketik Prof di bangunan jurusan sipil. Background dari PPK S2 UNY Prof. Mohon bimbingan dan arahannya Prof. Parjono dan Pak Wagiran. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galih. Berikut Pak Jaya Kusuma Atmaja. Enggak hadir. Baik, selamat pagi Prof. Parjono, salam kenal. Ya. Dengan Jaya Kusuma, saya di sini praktisi ya Prof, artinya bekerja di perusahaan. S2, latar belakang S2 dari manajemen Atmajaya Yogyakarta, S1-nya teknik sipil, begitu Prof. S1-nya teknik sipil. Sipil, oke. Ya Prof, begitu perkenalan dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini ada mahasiswa praktisi ini ya, jadi ingin terjun ke pendidikan berarti S2 pendidikan. Ya oke, iya masalah nanti ini yang dibutuhkan oleh pendidikan memang. Jadi dari praktisi yang tahu betul lapangan kerja ya. Kita kan tahunya kan di sekolah saja. Jadi tahu kadang-kadang menghadapi apa namanya di lapangan itu gagap kadang-kadang ya, sehingga ini yang sekarang ini kebijakan pemerintah untuk mengakrabkan pendidikan dan industri itu sangat baik. Terima kasih Pak Jaya. Berikut Mbak Sulasmi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Parjono. Selamat pagi Pak Wagiran dan Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Sulasmi, dari background-nya S1 Pendidikan Ekonomi, S2 PTK, konsentrasinya kewirausahaan Prof. Gitu. Kemudian bekerja di FE UNY. Matur suwun. FE UNY. Oh ya, dan UNY tahun ini kan. PE ya? Nggih, Prof. Oh ya ya. Oke, dari PTK UNY ya. Masih Mbak Lasmi. Berikut Bu Titin Hera, ini kenal juga, silahkan mengangkat teman-teman. Bu Titin ada? Oh, mungkin nggak ada ya. Suaranya belum masuk Bu Titin. Terkendala. Belum. Halo Prof. Udah ada, silakan. Oke. Selamat pagi Prof. Parjono, selamat pagi Pak Wagiran, selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, perkenalkan nama saya Titin Hera Widihandayani Prof. Saya dari PTBB Prof. Dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Untuk S2 saya di PTK, di UNY, kemudian S1-nya juga di UNY Prof. Oh ya, masih. Matur nuwun, Prof. Iya, masih. Ini background Bu Titin ya dari dosen UNY PTBB. Berikut Mas Akpin Ramadan, silakan. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Parjono dan Pak Wagiran, perkenalkan saya M. Akpin Ramadan, background program studi Pendidikan Teknik Bangunan di Universitas Negeri Jakarta, Prof. S2 di PTK UNY. Oh, di UNC ya. Apa namanya? Kerjanya di UNC. Iya, iya, Prof. Bangunan ya? Iya, bangunan, Prof. Oh iya. Kayaknya pernah dengar nama Akpin juga, tapi lupa entah di mana, kapan. Dulu PTK-nya UNC ya? Iya, Prof. 2013. Iya. Alhamdulillah. Ini mantan apa namanya alumni UNJ. Ya, Berikut Pak Arifuddin, silakan. Arif.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Parjono dan Pak Wagiran, serta Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Arifuddin, background S2 di Pendidikan Kejuruan UNES. Untuk S1-nya di Teknik Informatika. Terima kasih, Prof. Iya. Oke, oke, masih Mas Riklin. Berikut Pak Yulianto Eko Wibowo. Ini saya kenal tapi monggo silakan mengenalkan diri untuk teman-teman. Ji Prof, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Parjono, Bapak Wagiran, dan Bapak Ibu semua. Salam kenal, nama saya Yulianto Eko Wibowo. Untuk S2-nya saya dulu di Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Semarang. Untuk sekarang bekerja di jurusan Pendidikan Teknik Mesin FTUNY. Oke, matur nuwun Prof. Terima kasih Mas Eko. Jadi dari alumni UNES yang sekarang jadi dosen di UNJ. Berikut Pak Rizky Aji, silakan. Hadir Pak Rizky. Tidak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizky Haji Putra. Saya dulu S1-nya di PTI, Pendidikan Teknik Informatika UNY. Kemudian S2-nya di PTEI, Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika di PTI UNJ ya? PTI UNY. Oh iya, iya. Iya. Ini ya. Mohon maaf kadang-kadang saya kurang kurang ini kena lain jurusan udah tua itu sudah lupa. Jadi kadang-kadang enggak. Ya mohon maaf kalau ketemu di kampus nanti saya ditegur duluan. Berikut Pak Radinal Fadli. Oh, di SDKP Jambi ya. Oh iya. S2-nya TI juga ya? TI ya? Oh iya. Oke, makasih. Radinal. Berikut Ibu Tri Mulatse. Silakan Bu. Nampaknya belum join, Bro. Kontak. Belum join ya. Atau dilewati aja ya. Iya, Bro. Berikut Pak Ahmad Khamsudin. Pak Ahmad Khamsudin. Iya, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, Prof. Parjono. Perkenalkan, saya Ahmad Khamsudin, Prof. Institusi saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini ngajar di Pendidikan Teknik Informatika UMS atau S2. Saya dari UGM, jurusannya Teknik Elektro, Konsentrasi Teknologi Informasi. Itu Prof. Matur suwun. Oke, terima kasih. Ya, mulai dari S2, UGM, dan sekarang ngajar di UNES berarti ya? UMS, Prof. UMS, maaf. Oh iya, UMS. Iya. UMS Solo ya. Berikut Pak Riyadi Prastyo. Ini juga saya kenal, tapi silakan mengenalkan diri untuk kelas ini. Baik, selamat pagi Prof. Parjono, selamat pagi Pak Wagiran. Perkenalkan, nama saya Triadi Prasetya. Background S2 saya PTK UNJ. Saat ini bekerja di jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNJ. Terima kasih. Ya, masih Pak Tri. Ya, silakan yang 15 Pak
Pak Kristina Tri Harjanto. Nah, ini juga saya kenal, tapi silakan mengenalkan diri. Pak Kristina. Hadir? Oh iya. Suaranya belum masuk Pak Krisna. Masih mute. Cek, apakah masuk? Cek. Sudah. Cek, apakah suara saya masuk? Sudah. Nah, Oke. Pak Krisna. Matur suwun, Prof. Selamat pagi, Prof. Parjono. Selamat pagi, Pak Wagiran, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Krisna Tri Harjanto. Background S2 saya di PTK UNY. Sekarang bekerja di jurusan Pendidikan Teknik Mesin FTUNY, Prof. Matur suwun. Ya, terima kasih Pak Kris. Ya, Pak Krisna. Berikut nomor 16 Pak Rifandra Risani, silakan. Ji, matur nuwun Prof. Parjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Parjono dan Pak Wagiran. Perkenalkan saya Rifandra Rizani, background S2 dari S2 PTK UNY dan saat ini bekerja di jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY. Ngaten Prof, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Rifandra. Ya, ini dari S2 Teknik Mesin, S1-nya ya, S2-nya PTK, terus ngajar di teknik mesin lagi ya. Ini enggak kemana-mana ini ya. Jadi, oke, berikut Bu Novita Wulandari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Prof. Parjono dan Bapak Wagiran. Perkenalkan saya Novita Wulandari, asal Sorong, Papua Barat, dan saya alumni S2 dari Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya mengabdi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Pak. Terima kasih, Prof. Untuk background-nya, saya pendidikan teknik informatika dan komputer. Oh ya. Ya, terima kasih Mbak Novita. Terakhir, Pak Satria Agung Dewanto. Ya, saya juga familiar dengan nama ini. Silahkan mengenalkan diri. Assalamualaikum Prof. Parjono, Pak Wagiran, dan teman-teman sekalian. Perkenalkanlah, nama saya Satria Agung Dewanto, biasa dipanggil Satrio. Saya dulu S1-nya di UNY Teknik Elektro, kemudian S2-nya di PTK, kemudian sekarang daftar lagi di PTK, dan saat ini saya bekerja di UNY di jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Oke, matur nuwun, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu tadi teman-teman, dan saya sudah mengenal diri. Oh, ini Pak Wagiran mau menekan diri sendiri. Tadi kok saya yang mengenalkannya. Silakan Pak Wagiran, ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, tadi saya sudah diperkenalkan ya oleh Prof. Parjono. Jadi nama saya Wagiran gitu aja, dari Pasca. Nanti akan menemani untuk bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagiran dan saudara sekalian. Jadi ya, kenapa saya mengenalkan, karena hanya mengenalkan di kelas, karena memang itu untuk keakraban kita ya, dari berbagai background, berbagai latar pendidikan.
S2 juga, latar belakang dengan S1 juga, bahkan ada background yang agak beda, sedikit beda, bukan beda, jadi dari praktisi industri ya, dari praktisi industri. Jadi saya pikir itu nanti bagus untuk kekayaan bidang keilmuan PTK kita, ya, TVET, pengembangan TVET, atau pendidikan vokasional kita. Dan nanti kita akan diskusi lebih itu di situ, sehingga muncul beberapa pendapat, beberapa gagasan yang sebetulnya berawal dari karena didasari oleh background masing-masing. Ya, jadi ini kita akan memperkaya keilmuan bidang keahlian kita. Ya, jadi mesin juga harus tahu TI, harus paham PTBB, harus paham ekonomi. Sekarang apalagi kan ada kurikulum merdeka, ya, ada merdeka bisa memilih apa saja, tergantung dari kemampuan kita atau kemauan kita. Ya, ini di dalam misi ini banyak keuntungan kita, kebaikan kita sebagai di dalam ilmuwan PTK itu punya background wawasan yang luas mengenai bidang pekerjaan. Karena PTK ini memang ini bidang pekerjaan yang sangat luas. Ya, karena nggak paham ya kita bidang TI seperti apa. Sampai sekarang saat itu bidang keilmuan TI itu masih bingung itu. Ini ilmunya apa gitu. Kok banyak yang punya background TI, ahli TI, tapi Indonesia nggak paham. Nah, kita orang mesin itu kan, usah mesin ya, itu yang real saja bisa diukur, bisa disentuh, bisa dilihat. Dan TI itu ilmunya apa itu nggak paham. Tapi dengan diskusi ini kita jadi paham bidang ilmunya ternyata begitu ya. Ya, jadi itu hampir seperti matematik ya, nggak kelihatan tapi ada. Ya, matematik kan bukan begitu ya. Nah, ini nih ternyata itu bidang keahlian juga dan bidang pekerjaan. Jadi itu yang menguntungkan kita kuliah S3 di sini dari berbagai background yang sangat luas ya. Dan dua sebenarnya S2 juga seperti sama itu. Nah, jadi ini ini sudah membuat beberapa background ini bidang pekerjaan dan bidang kesulitan seperti mesin, lalu bangunan sipil, TI, lalu ada lagi tadi ada ekonomi, ada yang tata boga busana, ya, jadi lengkap ya. Jadi ada makanan sampai ada yang tidak kelihatan tadi ya. Nah, ternyata memang begitulah kondisi pekerjaan kita atau bidang keilmuan kita di situ itu. Ya, saya punya teman itu, dia adik kelas saya teknik mesin ya, itu menjadi kepala sekolah di SMK yang disuruh ngurusi masak-masak dan tata boga busana itu. Jadi lah kowe ngopo mesin terus ngurusi apa masak? Ngicip-icip, jawabannya ya gitu ya teman. Jadi kerjaan ngicip-icip, wong mesin kok ngurusi guru-guru tata busana tata boga. Nah, ini sebetulnya begitulah memang keilmuan bidang keahlian PTK ya, pendidikan teknik kejuruan atau sekarang jadi vokasional itu. Saudara sekalian itu, saya pikir nanti tentu dengan diskusi kita menjadi diskusi presentasi itu kan menjadi wawasan lebih luas daripada keilmuan kita yang hanya sempit mesin atau hanya sempit bangunan ya. Ini itu juga akan memberi wawasan kita terhadap karakteristik bidang pekerjaan masing-masing. Ya. Jadi mesin itu ya pekerjaannya ya begitu real saja ya, yang ngelas, mempa, bobot, ya udah ya, yang membuat sepeda yang sekarang ini membuat apalagi tool macam-macam. Nah, yang lain membuat makanan, ya, yang lain juga ngitung-ngitung ekonomi atau akuntansi, yang lain juga. Dan ini pekerjaan semua. Karakteristiknya berbeda. Ada yang karakteristik produksi, ada yang karakteristik jasa, ada karakteristik apalagi ya,
dua itu sebetulnya, tapi nampaknya akan cenderung berkembang terus, namanya pekerjaan berkembang terus dan selalu bergeser. Jadi saya dari mesin ya itu juga akan tidak bisa bergeser ke atas ya kalau kita tidak punya wawasan elektronik, tidak punya wawasan elektro dan sebagainya, ETI apalagi kan. Nah, sama dengan TI ketika tidak hanya TI saja, tidak ada bidang yang lain untuk apa? Tanpa karena itu untuk pemasaran, atau TI untuk apalagi programming, administrasi, manajemen dan sebagainya. Tapi begitulah, itu ciri khas dari PTK. Nah, terus sekalian, ini saya akan menyampaikan pertama kali ini ya RPS ya, atau rencana pembelajaran semester. Ya ini walaupun ini masih lumayan, saya kasih nama tambahan tadi ya, dan sedikit perubahan. Kita sekarang nama kita itu bukan program pasca sarjana tapi sekolah pasca sarjana ya. Jadi Universitas Yogyakarta bukan program pasca sarjana. Program sarjana ada di fakultas masing-masing. Ini karena kita itu dianggap multidisiplin sehingga masih tetap di pasca sarjana ya, yang lama ya, yang gedungnya lantai berapa? 7 ya, 7 itu ya. Kalau 8 lantai 8 tapi ada 7 di atas tanah itu. Nah, sekalian, MPP ini adalah mata kuliah, sebetulnya mata kuliah apa ya, metodologi penelitian. Nah, ini banyak mencakup banyak sekali tipe-tipe metode penelitian yang akan kita pahami ya. Walaupun nanti ketika sudah menyusun disertasi hanya satu tipe atau mungkin mix juga ada ya, satu tipe saja, tapi tetap karena apa? Karena ini kita adalah S3 ya, calon doktor yang pendidikan purna, berarti harus menguasai banyak hal. Ya, karena apa? Karena sudah menjadi dokter itu pasti yang ditanya itu yang dokter, apa-apa itu yang udah dokter ya. Di mana-mana seperti itu, apalagi kalau nanti disorong di mana lagi nanti akan referensinya adalah yang doktor. Sehingga ini penguasaan ini meskipun tidak semua mendalam, tapi paling enggak dasar-dasar dari jenis-jenis metode penelitian itu harus paham ya, paham walaupun tidak terampil tapi paham. Nanti yang dikuasai betul adalah yang diteliti dengan penelitian apa ya, itu yang pokok. Monggo capaian pembelajaran kita ini yang pokok di sini. Capaian pembelajaran itu nanti yang butir 56 ini ya. Ini adalah memiliki kemampuan menghasilkan penelitian dan kreatif, original dan teruji. Ya, ini tuntutan ini. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu yang aspek attitude, afektif dan sebagainya, yang kritis, analitis itu kan nanti terbentuk sendiri ketika kita membuat proposal, kita membuat penelitian, itu akan terbentuk. Ya, hanya kriteria level 9 KKN ini adalah adalah kreatif, original dan teruji. Ya, ini yang kita capai juga karena apa? Nanti tagihannya saudara yang utama adalah proposal, ada UTS, ada UAS, ada juga tugas-tugas tertentu. Nanti tagihan yang paling monumental barangkali ya, kalau nggak ada perubahan-perubahan itu proposal. Pra-proposal bukan proposalan, tapi proposal disertasi. Wah, baru masuk kok udah mau disertasi Pak. Nah, iya memang semakin cepat semakin baik. Ya, semakin cepat semakin baik. Ya, kalau selama sekolah itu semua susah ya. Kita sendiri susah, keluarga susah, ya. Istri, suami kapan Mas rampung,
Wah, ya sisuk-sisuk. Kasihan deh. Jadi harusnya ya sebulan lagi ya baru gitu ya. Ya, jadi saya diharap tidak lama. Ya, tidak lama. Jadi 3 tahun itu cuma programnya. Jadi dan sudah banyak yang membuktikan bahwa 3 tahun selesai. Jadi saya pikir itu ya nanti ya paling lambat 4 tahun lah ya, jangan sampai 7 tahun ya. Ya, walaupun boleh. Tapi kan kasihan keluarga yang menunggu. Ya, ya ini mungkin asumsi saya masih ada sudah banyak yang berkeluarga semua ya, dari yang menunggu suami sama atau istrinya. Ya. Kalau yang belum keluarga ada yang menunggu calon tua ya, nanti kasihan nanti perlu direbut yang lain nanti. Kan yang macam nunggu itu rampung-rampung sekolah. Ya, jadi itu ini level 9 ini yang pokok kreatif, original, teruji. Kreatif seperti apa? Ya, mesti nanti lain beda yang lain. Yang original itu asli, original tanda kutip ya. Original itu nanti ya asli kan ada nih, ada kriteria tertentu ya. Original seperti apa sih? Ya. Enggak usah terlalu dipikir nanti asal pemimpinnya membimbing terus nanti kan ketemu original, kreatif dan teruji. Teruji itu ya secara metodologis dan juga teruji produk. Kalau nanti bisa menjadi suatu produk. Ya, itu saja ini level 9 itu. Lainnya 6 itu adalah deskripsi di level 9 KKNI. Memang level 9 KKNI itu memang dokter itu level 9 ya, selalu diingatkan oleh para dosen semuanya. Bahkan kalau ujian proposal itu ingat KKNI level 9 loh nih ya. Jadi Anda belum sampai dan sebagainya. Biasanya dimodifikasi, ditingkatkan menjadi level 9. Kalau sudah merancang, melaksanakan simulasi proyek penelitian yang multidisiplin, ya, pendekatan multi, intra, dan trans, biasanya kalau sudah disertasi itu yang multidisiplin, ya, transdisiplin, itu sudah memenuhi. Jadi nggak terlalu dipikirkan yang trans seperti apa tiba, ya. Belum ada nih beberapa ada di referensi ada. Oke, ini garis besar yang akan kita lalui ini. Ya. Ini pertama ini ya sebenarnya ingin ke sini tapi kalau sampai ya kalau enggak ya kenalan dulu. Ini adalah kita memahami filosofi dasar evolusi berpikir. Nah ini makanya pada mata kuliah ini ada prerequisite-nya adalah filsafat ilmu. Asumsi kami S2 itu sudah mendapatkan filsafat ilmu. Ya, filsafat ilmu adalah filsafat yang mempelajari bagaimana ilmu didapatkan. Metodologi penelitian adalah mencari kebenaran ilmiah. Dari filsafat ilmu itu dipelajari atau teori kebenaran ilmiah, teori kebenaran subjektivitas dan sebagainya. Sehingga ini harapan saya itu sudah pernah S2 itu sudah ada filsafat ilmu. Ya, nanti kita akan mengulang lagi itu. Ya, walaupun kalau ditanya, kalau saya dulu pernah filsafat ilmu itu ngajar ya, untuk apa filsafat ilmu ya? Ya nggak ada yang bisa jawab. Ya. Kalau filsafat ilmu nggak ada yang bisa jawab. Nggak bohong. Untuk apa belajar filsafat ilmu? Ya nggak tahu ya. Dia tahap pertama ya, sehingga itu ya paling nggak sudah sampai S3 ini paham itu gunanya filsafat ilmu nanti, ya. Jadi sehingga kita belajar filsafat ilmu, walaupun dulu kita ya bingung, ya ngopo ya. Jadi ternyata ada gunanya banyak hal. Filsafat ilmu itu digunakan dasar untuk berpikir, ya, untuk mencari kebenaran ilmiah, untuk membedakan dasar-dasar mencari kebenaran ilmiah. Karena penelitian adalah mencari kebenaran, mencari ilmu dan mencari kebenaran. Yang apa yang ilmiah?
Oke, yang kita diskusikan secara gamblang ya, dan ini penuh, saya juga penuh interaksi, jawaban, diskusi yang intens di sini supaya nanti sudah paham. Karena kalau mahasiswa kalau nggak tanya itu, karena kan dosen ya dianggap bisa, lalu nggak bisa, tapi lalu apalagi ya yang harus saya sampaikan ya. Tapi kalau ada yang bertanya nanti lalu kami bisa mencari jawaban ya paling tidak. Nah, setelah itu berpikir lalu pendekatan penelitian. Ya. Dalam penelitian itu ada dua yang pokok, ya pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ini ada istilah positivistik dan push. Ya. Positivistik. Ya. Kelas 2 juga ada disinggung, tapi mungkin aja ya, sepintas. Lalu karena ini sekarang pendekatan ini berkembang ilmu, lalu ada mix, ya mix dari kedua pendekatan. Yang di dalam referensi banyak digunakan mix method, metode campuran. Sebetulnya bukan mix methodnya, yang pokoknya adalah mix approach-nya itu pendekatannya. Karena yang berbeda itu pendekatannya itu cara berpikir berbeda. Lalu karena luasnya permasalahan, lalu kita menggunakan cara berpikir, cara strategi berpikir yang beda. Sehingga dulu ini nggak cukup hanya kuantitatif saja, nggak cukup kualitatif saja, sehingga lalu perlu mix. Ada 3 pendekatan sebenarnya kalau dari pendekatan. Nah, lalu ini ada misalnya paradigma ya. Nah, paradigma itu sebetulnya masih terkait dengan pendekatan, yaitu ada empirisis, interpretivis. Empirisis itu yang kuantitatif, ini paradigma kuantitatif yang berdasarkan data-data empirik. Lalu interpretivis itu adalah bagaimana memaknai suatu fenomena ya. Nah, ini yang kualitatif, mulai kualitatif di interpretivis ini. Lalu ada critical, ya, ada kosmo. Kosmo itu hanya untuk pengenalan saja, nanti bidang kita itu jarang menggunakan postmodernisme, tapi paling critical theories itu yang dipakai dasar pengembangan penelitian. Misalnya penelitian tindakan kelas itu adalah critical theories, bukan empirisis atau bukan kuantitatif itu. Ini harus paham nanti. Jadi nanti kalau ada PTK, penelitian tindakan kelas, ini bukan maksud saya, atau action research, itu menggunakan hipotesis pre and past ya. Jadi membandingkan dengan hipotesis itu sebenarnya ya salah, ya sesat pikir namanya. Ya, karena sebenarnya paradigmanya ada pada kualitatif. Jadi ya mirip kualitatif sebetulnya. Cuma ada aspek empowering ya untuk PTK. Ada feminis, ya ada kita mengenal penelitian feminis research, pernah dengar ya? Itu pernah ada aliran feminis, juga pernah dengar. Kan? Ini ada feminis research. Jadi yang sahabat tahu ini kan ada ibu yang kuliah itu 1 tahun nanti akan meneliti tentang feminis, ya, tentang bagaimana metode feminis itu digunakan untuk penelitian PTK. Di mana letaknya Pak? Ya, sekarang feminis itu kan mengemuka ya. Jadi kalau di pekerjaan itu sekarang itu kan masih ada pembedaan antara pria dan wanita. Pekerja pria, pekerja wanita. Bahkan gajinya sedikit berbeda. Itu kan feminis nggak terima itu. Jadi ini perlu diteliti secara feminisme. Jadi ini pada critical nanti paradigmanya. Ini contoh saja ya. Jadi ini lalu empiris ini ada post facto, kuantitatif. Ini contohnya nanti eksperimen, penelitian evaluatif itu ada 2 sebetulnya. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Saat ini saya akan kuantitatif. Hanya penelitian evaluatif ini ya jarang untuk kita lihatnya di penelitian PP ya.
Walaupun 1-2 ada juga penelitian evaluasi. Ini ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, tapi ini kuantitatif. Nah, ini mulai kualitatif, ini Davis paradigma ini ada fenomenologi, ada ini hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Hanya 5 jenis penelitian kualitatif yang dieksplor di sini, walaupun itu juga tidak juga, tapi paling enggak sudah bisa memilih karakteristik dari 5 macam pendekatan kualitatif itu ya, fenomenologi, etnografi, studi kasus, kredit teori, dan naratif. Nah ya, jadi bisa dibulak-balik, nggak ada urutannya, nggak penting, tapi ada ini yang sekarang banyak di ini, meskipun ada lagi macamnya banyak banget ya. Kalau saya meneliti banyak. Pada paradigma kritikal ini lebih kanan lagi itu ada penelitian tindakan kelas, penelitian feminis ya. Ya, feminis itu tadi. Ya. Nah, ini lalu mix itu dari referensi yang saya baca dari Creswell, terutama itu exploratory, lalu concurrent mix. Nah, yang 3-4 ini research development, ya R&D yang terkenal, ya R&D itu yang terkenal ya, hampir semua mahasiswa S3 di UNJ itu mengenal R&D karena banyak disertasinya yang R&D. Ya, itu adalah prinsipnya mix ya, di referensi Klein dan Ricci itu secara eksplisit ditegaskan itu bahwa R&D adalah mix approach karena kompleksnya pekerjaan di R&D ya, ada preliminary, ada uji keefektifan model, itu menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga yang prinsipnya itu mix, tapi tidak tercakup oleh definisi dari 3 yang atas itu ya, itu oleh Creswell itu. Oleh Densin ya, itu tidak masuk R&D ya, tapi sebetulnya itu prinsipnya. Nah, nanti kita mengenal itu ya. Mengapa itu penting? Ini keluar dari beberapa referensi mainstream ya, yang saya tanya 3-4 itu supaya saudara paham ya, paham bahwa mix itu sebenarnya digunakan juga tidak lalu terpaku pada 3.1 sampai 3.3 itu. Ya, prinsipnya ada 3-4 R&D adalah mix. Nah, lalu ini minggu 6 ini sudah mulai ini ya, sudah mulai membuat praproposal ya. Harapan saya begitu sih, nanti kita lihat karena perkembangan perkembangannya dan sedikit bergeser ya. Ini apa fenomena permasalahan penelitian, ya, apa bedanya fenomena dan gejala itu, dan apa permasalahan. Ini sangat penting ini. Orang selalu mengatakan bahwa paling sulit di metodologi itu adalah mengenali permasalahan. Ya, hampir semua orang itu mau yang sudah advance, mau yang profesor, mau yang sudah doktor, mau yang pemula, itu kita mengalami kesulitan ketika menyelesaikan permasalahan, identifikasi masalah. Karena mungkin kita secara strategik itu kita tidak paham secara konsep. What is problem? Ya kan? Ya, problem itu kalau mendefinisikan bahwa problem adalah gap antara yang aktual dan yang ideal. Ya, itu nggak cukup kalau penelitian-penelitian kualitatif bukan begitu. Ya, jadi penelitian kualitatif adalah membuka yang tidak terlihat. Ya, kita akan diskusikan. Jadi yang nggak terlihat bukan hanya memotret, tapi kalau penelitian kuantitatif kan lebih pada yang bisa diukur, yang bisa dilihat, bisa diukur, bisa
bukan dilihat tapi di indera. Ya, di indera bukan dilihat. Di indera itu ya didengar, dilihat, ya dirasakan, dipegang itu kan dirasakan. Ya. Jadi tes, kalau Mbak Titin itu pakai lidah, tesnya itu penelitiannya. Iya, Bu Titin ya. Bu Titin itu buka apa busana ya? Jadi busana nggak? Buka ya. Prof. Wah, itu lidahnya itu harus tajam ini Bu Titin. Itu meneliti tentang rasa. Tentang rasa. Iya. Iya, kena Pak Satrio ya apa ini ngicipi ra iso, ya listrik ya ngicipi ya nggo lidah bisa setrum. Jadi lain lagi pengukurannya. Ya, mesin lain lagi pengukuran kecepatan. Nah, itu adalah semuanya fenomena. Fenomena itu adalah gejala yang terindera. Ya, ini atau gejala itu adalah peristiwa yang terindera. Panca indera ya, enggak usah indera keenam, panca indera saja ya. Dari tes, dari rasa, dari mendengar, melihat itu adalah ya, apa yang dilihat itu fenomena. Nah, permasalahan di mana? Permasalahan itu di balik itu fenomenanya. Jadi ya, aneh mudah. Ya. Jadi yang banyak kan lalu begini ya. Ini praktek saya hafal ya, sudah ngajar hampir 15 tahun. Yang jelek-jelek itu menjadi masalah nih. mesti yang jelek tadi ya, kita memimpin masa juga begitu ya, S1, S2, S3. Jadi permasalahan adalah yang biasanya rumusan yang jelek-jelek, punya yang kurang, yang jelek, yang punya ini nuansa kurang. Nah, ini dalam maaf ini yang punya background praktisi atau engineering murni ya, yang selalu bergelut dengan hal-hal yang nyata, hal yang bisa diindera. Nah, kita itu sekarang pendidikan itu terkait dengan fenomena yang tidak bisa terindera. Urusan manusia itu kan enggak. Mahasiswa itu kan enggak. Kalau sudah dia mangkal sama kita, apa bisa melihat dia mangkal sama kita? Enggak ada. Ya, dia paling hatinya itu gondok itu, kita nggak bisa. Nah, itu yang penelitian sampai sana. Mengapa afektif itu ada? Terus mengukur gimana? Itu adalah pengukuran yang sebetulnya tidak terindera atau tapi harus bisa diukur. Itu kalau kuantifikasi. Nah, kalau kualitatif kita bisa dideskripsikan mengapa ya seperti itu. Itu ya, jadi istilahnya manusia itu tidak hanya dilihat dari luarnya, tapi juga dari prinsip hidup, dari feeling, dari rasa hati, ya kan? Mahasiswa kita kan, anak didik kita kan itu, urusannya kan itu. Cara berpikir, ya, cara berpikir itu hal yang tidak kelihatan, proses berpikir. Nah, kalau kita yang terpaku pada hasil produk, wah ini salah. Nah, nggak akan ketemu nanti problematiknya. Nah, ini kok pasti ini salah, ini pasti ini salah. Kalau misalnya nanti salah mahasiswa. Baik. Ya. Jadi kalau kita memahami proses berpikir mahasiswa atau siswa, ya kita tidak paham tentang, nggak bisa memecahkan masalah yang tidak pernah betul itu kalau kita ajari itu. Ya, itu contoh bahwa fenomena itu tidak yang terindera, tapi manusia itu karena penuh misteri, ya. Konon manusia adalah makhluk yang paling misterius, manusia. Ada yang lebih misterius lagi dari manusia adalah wanita. Ini kata syair loh. Ya, ini itu manusia, tapi yang lebih misterius lagi adalah manusia yang bermakhluk wanita. Nah, jadi sehingga pengalaman saya dulu ya, makanya
waktu cari jodoh itu masih ditolak beberapa kali, ternyata tidak memahami misteri wanita. Nah, itu contoh ya, ini guyon saja, tapi kayaknya itu ada benarnya juga ya. Kita nggak memahami wanita, ternyata apa namanya, menyimpulkannya jadi salah. Itulah penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif lalu yang jelek-jelek kan nggak bisa. Kalau case study itu harus ada yang fenomenal, misalnya ada yang jelek, tapi ada yang bagus. Dan nanti permasalahannya adalah belum dibuka, ya. Misterinya belum terbuka, misterinya belum terungkapkan. Itu ya permasalahannya kalau penelitian kualitatif umumnya. Kalau kuantitatif itu yang jelek-jelek itu oke, ya. Itu gas. Nah, ini contoh-contoh nanti kita akan diskusikan di dalam berikut. Nanti lalu sudah harapan sudah diskusi tentang judul penelitian ya. Kita sampai sini. Permasalahan nanti kita praktekkan, ya. Lalu populasi sampel subjek ini kita praktekkan, kita terapkan di situ, ya. Terus sampai nanti yang lainnya hanya tidak harus seperti itu, tapi kalau sudah diskusi judul nanti bisa memakan berminggu-minggu ya. Jadi itu lalu begini ya. Kami tidak akan memberikan materi yang seperti kita kuliah S1, S2 sudah lewat itu. Ya, sudah harus yang sudah dilewati harus dikuasai. Ya, dengan review ya, buku-buku itu, buku apa saja boleh dibaca ya, terus di verifikasi, harus didiskusikan. Kalau ada yang tidak paham boleh apa saja. Yang tercantum di sini adalah buku-buku yang saya pakai, ya. Lebih dari itu nanti kalau dipakai di semua banyak banget ini. Nanti ya, nanti macam-macam itu. Jadi intinya saudara mencari sumber sendiri selain ini ya, selain ini. Jadi nanti sudah menyusun disertasi itu jangan tergantung dari dosen, dari pembimbing, ya. Dan kalau S3 itu sangat ditekankan kemandirian mahasiswa. Jangan lalu, wah, promotorku murah, enggak pernah enggak pernah beri masukan macam-macam. Ya, dia harus mandiri. Ya kan, promotor macam-macam nanti karakteristiknya. Ada yang membiarkan, mikir dewe. Ada yang dipancing-pancing, ada yang dikasih blek-blek. Jadi dia harus mandiri. Ya, saya bisa mengatakan bahwa disertasi itu disusun dengan konten kemandiriannya itu bisa 80% ya kalau saya. Ya, jangan tergantung promotor. Ya. Memilih promotor yang top itu juga belum tentu. Kalau promotor nanti dia sudah pengalaman ya. Sudah pengalaman beberapa itu nanti bisa memberi wawasan biasanya. Lalu kalau ada yang nanti tidak jelas itu, tidak sebut promotor itu tolong datang ke promotor, jangan dipikir sendiri, ya. Dan pikir sendiri nanti mumet langan tidur akhirnya. Dan itu setiap hari begitu, mumet tidur akhirnya rampung. Saya udah tidur ya, ya nyenyak ya, tapi rampung. Jadi langsung ke promotor, ya, atau siapa saja yang bisa memberi solusi, memberi pengarahan, baru insya Allah nanti terpecahkan. Itu pengalaman saya ya, sudah lama dan sama berpensiun ini, sudah lama membimbing mahasiswa itu ya, umumnya masa telat itu enggak mau datang ke promotor. Dan saya bukan orang galak ya, rasanya enggak bangun kalau saya galak. Itu baca enggak mau datang, kenapa? Nah sebenarnya kan enggak masalah. Jadi ya justru lebih aktif ya, mahasiswa lebih baik. Enggak lalu di WA baru ingat aja baru ingat ya. Lalu belum siap ya Pak, belum siap Prof. Minggu depan aja ya, tunggu lupa lagi. Jadi nanti resepnya itu
pokoknya nulis ya. Nah, nulis lalu malah ada yang istilahnya punya prinsip. Pokoknya bonek bodoh nikat. Wah, itu malah bisa cepat nanti Mas. Bonek bodoh nikat itu rawat di maksudnya. Salah rapopo pokoknya ini datang dibaca ini itu malah cepat itu. Ya. Kalau nggak bonek lalu serba takut itu nanti ya baru nulis satu paragraf udah waduh ini nggak salah ini. Nah, 3 kali waduh salah lagi ya mandek. Jadi lebih baik nulis ya nanti akan bisa dilihat. Ya, tentu tidak sebenarnya menulis ya nanti ada sasarannya ya. Nanti kita diskusikan bersama. Ya saya pikir itu untuk pengenalan apa namanya RPS ini terkenalan ini ya, sebenarnya ya masih ada waktu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya. Jadi kalau saja ini ya, jadi nanti dan ini banyak di perpustakaan ya. Kalau di apa e-book juga ada, kalian sekarang beli ya, banyak yang jual sekarang ya, itu juga banyak ya. Lalu buku-buku yang dari teman dari luar negeri ya terutama yang dalam negeri boleh Pak, sangat boleh. Jadi untuk bisa memahami referensi asing biasanya kita perlu referensi yang bahasa Indonesia, paham dulu kalau bisa ya bisa dipakai untuk yang lain. Nah, jadi ini lalu tugas saya yang pokok sebenarnya ini ya proposal nanti proporsi bisa berubah-ubah nanti ya. Tugas-tugas individual mungkin ada tugas kelompok ya. Nanti menyesuaikan nanti biasanya saya itu lalu ini kelompok aja ya. Idenya baru terus ya. Ini individu saja. Tapi misalnya yang pokok ini ya proposal, kalau ada UTS, UAS, dan ada tugas individu. Ya itu yang garis besarnya, ya garis besar dari kuliah ini, ya untuk PMPP dan kira-kira seperti itu nanti yang kita bahas. Ya silakan kalau ada komen, ada pertanyaan mengenai RPS. Ya. Saya mohon izin Prof. Iya, enggak. Iya. Matur nuwun Prof. Parjono, mohon izin Pak Wagiran. Terima kasih sudah disampaikan RPS-nya Prof. Sudah memberikan gambaran kami. Dan seperti yang disampaikan Prof. Parjono tadi, insya Allah teman-teman angkatan 2021 ini bonek semua Prof. Karena kemarin sudah diminta oleh Pak Korprodi untuk mengusulkan tema ataupun judul terkait dengan disertasi. Belum proposal, Prof. Jadi harapan bersama adalah teman-teman ini satu angkatan ini bisa mendapatkan tema dan syukur-syukur di sini sudah bisa mengerucut ke arah judul dan nanti mohon masukan dari teman-teman semua dan Prof. Parjono serta bimbingannya serta Pak Wagiran. Jadi harapannya kalau tadi 4 tahun Prof, nah semoga ini teman-teman bisa kalau bonek semua kan bisa 3 tahun gitu sehingga 3 tahun amin sih mohon bimbingan dan bantuannya. Kemudian untuk mata kuliah ini berarti nanti di akhir itu kita ada output berupa pra proposal nih Prof. Ya. Wajib itu ya. Oh, ya mungkin itu aja Prof. Dari saya matur nuwun. Mohon maaf kalau banyak salah. Ya, terima kasih Mas Gari. Nanti kalau sudah ada ini berarti sudah ada temanya dari Prodi ya, atau mungkin sudah dikumpulkan ya? Kebetulan rekapannya baru ada 29 Bapak Ibu Prof yang mengumpulkan, kalau tidak salah ada sekitar 30 lebih seharusnya kelas A dan kelas B. Tetapi
Itu masih ada yang berupa tema, ada juga yang sudah mengerucut ke arah judul. Tetapi apapun itu tetap masih mohon mungkin ada beberapa yang masih kebingungan sehingga nanti arahan dan bimbingan dari Prof. Parjono dan Pak Wagiran serta masukan dari Bapak Ibu semua. Matur nuwun. Ya, insya Allah. Jadi nanti akan lebih cepat saya pikir. Kalau sudah mikirnya sudah agak lama ini berarti kan ini semester genap kok ya. Ya saya masih ingat bahwa digeser ini MPP ini semester genap semester ganjil. Sehingga nanti mungkin prodi sudah ada rambu-rambu itu sangat baik ya untuk tema ya kira-kira ke sana dan sebagainya. Nah, nanti realnya menjadi judul nanti bisa kita diskusikan dalam mata kuliah ini, oleh mata kuliah ini. Jadi oleh karena itu sebetulnya harapan saya sebetulnya tidak banyak informatif yang dari kami berdua ya, tapi saudara harus lebih aktif membaca, menulis, sehingga nanti segera terbentuk dalam pikiran kita itu framework atau conceptual framework-nya atau kerangka pikir yang akan kita lakukan itu. Ini akan lebih cepat. Ini akan lebih cepat untuk merealkan ya. Kalau masalah editing, masalah ini kan nanti kecil-kecil, tapi kerangka pikir yang itu yang biasanya lama, mengapa ini sebagainya. Ya selama ini memang pengalaman kami lalu judul itu kan dulu biasanya dipakai waktu tes masuk itu ya wawancara kan. Nah, itu biasanya lalu bahasa Jawa ini sak kecekel ya. Jadi pokoknya asal judul. Nah, itu lalu ternyata setelah diskusikan, ternyata ini sudah diteliti, ini tidak layak diteliti dan sebagainya akan muncul. Tapi nggak perlu rendah diri atau rendah hati atau tidak perlu kecil hati maksudnya. Itu bahwa itu masih sangat fluid, masih cair ya untuk merubah judul itu tidak masalah. Jangan berkecil hati kalau wah ini setelah disusun kok di kelasnya MPP kok ora layak loh, ya itu sudah terbiasa jadi nggak usah. Di sini kan bahasa dan toh akhirnya tetap ada judul yang disetujui atau bukan setujui, yang dianggap bisa diteliti atau layak menjadi disertasi. Ya itu yang ya makasih nanti. Ya kalau nanti sampai minggu kelima sudah ada judul yang didiskusikan, nanti tinggal memilih setelah macam-macam itu diberikan, kita berikan diskusikan ya. Oh saya akhirnya ke R&D, saya akhirnya ke kualitatif, ya saya akhirnya ke misalnya evaluatif misalnya. Itu tidak masalah nanti ya. Itu sangat senang saya. Ya, senang jadi tidak terakhir baru minggu terakhir itu baru proposal itu enggak jadi nanti. Itu hanya dalam mengerjakan tugas. Jadi proposal tidak hanya sekedar tadi mengumpulkan sebagai tugas enggak, tapi ini proposal yang untuk disertasi. Jadi saya selalu ini enggak disertasi dan sebagainya itu enggak.